pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kalor. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan konsep suhu dan pemuaian. Nah, suhu itu sangat erat hubungannya dengan kalor. Ya, jadi pada pembahasan ini kita juga akan berbicara tentang suhu. Saya punya botol minum. Jika saya isi dengan air panas, kira-kira bagaimana dengan botol minum saya? Pasti akan terasa panas, ya kan, jika saya sentuh. Lalu jika saya biarkan ini di meja, lama-lama air yang di dalamnya akan dingin dan meja itu jika kita sentuh akan terasa hangat. Lalu jika saya biarkan dengan keadaan terbuka, maka akan lebih cepat dingin ya. Nah, sebelum suhunya sama, sebelum kedua suhu benda itu sama, maka kalor akan terus mengalir. Dari video sebelumnya, kita sudah membahas tentang suhu yang menyatakan bahwa suhu itu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jika air panas dan air dingin dicampurkan, maka suhu campurannya akan menjadi lebih besar dari suhu air dingin tetapi lebih rendah dari suhu air panas. Nah, jadi sebenarnya apa yang menyebabkan suhu campuran lebih tinggi dari suhu air dingin dan lebih rendah dari suhu air panasnya? Itu karena adanya kalor. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Itulah kalor. Jadi kalor itu sebenarnya adalah energi, aliran energi. Atau pernahkah kalian mendengarkan nama James Prescott Joule? Nah, beliau ini merupakan pencetus hukum kekal energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah bentuk. Misalnya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya atau energi bunyi dan sebagainya. Nah, beliau ini juga yang menyatakan bahwa kalor itu merupakan aliran energi. Makanya satuan kalor itu adalah joule. Untuk menghargai jasa beliau, ya buatlah satuan kalor adalah joule. Sama seperti satuan energi, karena sebenarnya kalor ini adalah bentuk energi yang mengalir. Mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengarkan kata kalori. Kan satuan kalor itu juga adalah kalori. 1 joule besarnya 0,24 kalori. Jadi satuan kalor boleh joule, boleh kalori. Tetapi untuk satuan SI, ingat, satuan dalam sistem internasional adalah joule. Alat untuk mengukur kalor suatu benda namanya kalorimeter. Kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kalor. Perhatikan di sini sudah saya tuliskan ada sebuah persamaan. Yang paling atas, Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Pasti sudah tidak asing lagi kan dengan simbol-simbol ini. M itu adalah massa, delta T adalah suhu. Oke, simbol yang baru ada Q dan ada C kecil. Q itu adalah kalor dan C itu adalah kapasitas kalor. Perhatikan bentuk persamaannya, semuanya sejajar, artinya berbanding lurus. Kita mulai dari massa. Semakin besar massa zat yang mau kita panaskan, maka kalor yang dibutuhkan akan semakin besar, semakin banyak. Misalnya Steven ingin memanaskan air yang jumlahnya 1 liter. Obama ingin memanaskan air yang jumlahnya 2 liter. Jika mereka ingin memanaskan air hingga suhunya 80 derajat, dengan catatan nyala api harus sama. Siapa yang lebih banyak membutuhkan kalor? Pasti yang jumlah airnya lebih banyak. Dia akan lebih lama panasnya. Jadi untuk massa makin banyak yang mau kita panaskan, maka kalor yang kita butuhkan juga akan semakin besar. C.
berbanding lurus juga. Jadi semakin besar kalor jenisnya, makin banyak juga kalori yang diperlukan. Demikian juga untuk suhu. Makin besar suhunya mau kita naikkan, maka kalornya juga akan semakin banyak. Misalnya seperti ini. Sekarang mereka punya air yang sama banyaknya, sama-sama 1 liter. Mau dipanaskan dengan nyala api yang sama juga. Sekarang kita tinjau perbedaan suhunya. Stephen ingin memanaskan sampai suhunya 90 derajat, sedangkan Obama ingin memanaskan sampai mencapai titik didihnya, berarti sampai 100 derajat Celcius. Ya sudah jelas bahwa kalori yang dibutuhkan Obama lebih besar karena suhu yang mau dinaikkan lebih besar. Jadi berbanding lurus semuanya, massa, kalori jenis, dan perubahan suhu. Dari persamaan ini perhatikan. Sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya bagaimana cara mengubah persamaan supaya jangan dihafal. Nah, jadi yang perlu kamu ingat itu hanya satu, yaitu persamaan pertama, Q sama dengan MC delta T. Lalu ada yang bertanya seperti ini, terus gimana kalau yang ditanyakan C? Kalau yang ditanyakan M atau delta T? Oke, baik, perhatikan cara seperti ini. Kita mau mencari besar C. C itu posisinya di sebelah kanan. Kalau ditanya C, maka yang di atas adalah Q. Karena hasil kali silangnya harus MC delta T. Ini kan kali silang. Jadi C sama dengan Q per M delta T. Berarti kalori jenis itu adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Sekarang bagaimana kalau ditanyakan massa? Sama. Hasil kali silang harus MC delta T selalu. Berarti M sama dengan Q per C kali delta T. Ada persamaan C sama dengan M kali C. C besar sama dengan M dikali C kecil ya, dibedakan. C besar itu adalah kapasitas kalor, sedangkan C kecil itu adalah kalor jenis. Itu diingat. Beda ya, satuannya juga berbeda. Kapasitas kalor itu merupakan hasil perkalian massa dan kalor jenis. Jika kapasitas kalor merupakan M dikali C, maka persamaan pertama tadi Q sama MC delta T bisa kita ubah menjadi C kali delta T. Karena M dikali C merupakan kapasitas kalor, C besar. Dari hubungannya dengan kalor, maka C sama dengan Q per delta T. Maka kapasitas kalor dapat kita definisikan menjadi banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda bermassa untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Contoh soalnya, besi bermassa 4 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Kalor jenis besi adalah 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Tentukanlah banyak kalori yang diperlukan. Seperti biasa, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Diketahui massa simbolnya M sebesar 4 kg dari suhu 20 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Saya tidak tuliskan lagi T1 dan T2-nya, langsung saja. Berapa delta T-nya? Dari 20 hingga 70, delta T adalah bagus 50 derajat Celcius. Kalor jenis besi, simbolnya adalah C. C sama dengan 460 Joule per kilogram derajat Celcius. Jangan salah ya, C kecil yang kita tuliskan. Baik, yang ditanya, tentukanlah banyak kalor, Q. Oke, langsung saja. Q sama dengan M dikali C kali delta T sama dengan, masukkan angkanya, 4 dikali 460 dikali 50 sama dengan
4 kali 460 kali 50. Kayak 4 kali 50 200 ya. 200 kali 10 2000. Berarti 2 kali 10 pangkat 3 kali 46 sama dengan 2 kali 46 92. 92 kali 10 pangkat 3. Satuannya joule. Atau 92 kali 10 pangkat 3 sama dengan, kalikan saja 1000, 92.000 joule. Masih bisa kita ubah? Bisa. Sama dengan 92 kilojoule. Kenapa kilo? Karena 10 pangkat 3 itu adalah kilo. Pada peristiwa perubahan wujud jet, itu juga berhubungan dengan kalori. Pada pembahasan materi dan perubahannya, kita sudah membahas tentang perubahan wujud jet. Di sini saya gambarkan perubahan wujud jet, yang mana yang membutuhkan kalor, yang mana yang melepaskan kalor. Jadi yang saya tandai dengan spidol biru adalah keadaan saat menerima kalor, dan yang saya tandai dengan spidol merah keadaan saat melepaskan kalor. Contohnya, saat es batu hendak kita cairkan, bagaimana supaya cepat mencair? Kita panaskan, artinya kita berikan kalor. Lalu jika kita ingin membuat es batu, sebaliknya aja ya, saya ambil, kita masukkan ke kulkas. Berarti memasukkan ke kulkas itu artinya ya sebenarnya melepaskan kalor. Oke, baiklah. Sampai di sini pembahasan kita hari ini. Selamat pagi.